selamat datang di Suara Celaka. Aku Riris, dan hari ini kita akan ngobrolin tema yang sangat penting tapi seringkali dianggap kaku, yaitu tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan cinta tanah air. Tapi tenang, kita akan bahas topik ini dengan sangat ringan dan relevan buat generasi muda sekarang. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani oleh 4 narasumber yang kece-kece abis, bisa dilihat ya, dari teman-teman Latsar CPNS Kementerian Luar Negeri. Yuk kita kenalan dulu kali ya, biar ngobrolnya enak. Di sini ada Kak Sarah, Kak Rabel, Kak Haiska, dan Kak Willy. Oke, halo semua, aku Sarah. Terima kasih banget nih Kak Riris, kita udah diundang di podcast keren ini, Suara Celaka. Dan di sini aku juga bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Halo, aku Rabel, merasa terhormat diundang ke sini dan siap banget buat ngobrolin wawasan kebangsaan. Oke. Halo semuanya, aku Haiska. Aku juga senang banget dari diundang di sini dan juga udah gak sabar buat diskusi sama teman-teman juga. Halo, aku Willy. Thank you udah diundang ke podcast ini ya. Oke, udah kenal nih ya orang-orangnya. Jadi sekarang kita bisa langsung masuk aja. Kakak-kakak narasumber udah siap ya? Siap. Kita akan mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu nih Kak. Jadi sebenarnya aku pengen tahu apa sih wawasan kebangsaan itu menurut kakak-kakak semuanya, dan gimana sih caranya kita sebagai anak muda itu bisa memahami wawasan kebangsaan ini tanpa merasa topik ini tuh terlalu berat atau terlalu serius gitu. Oke, kalau buat aku sih ya Kak, untuk wawasan kebangsaan itu sendiri, itu cara pandang kita terhadap bangsa kita yaitu Indonesia sebagai satu kesatuan yang harus dijaga. Dan itu juga ada dasarnya tuh Kak, kita kenal yang pertama tuh ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada NKRI dan ada Bhinneka Tunggal Ika juga. Betul banget, aku setuju sama Sarah. Tapi mungkin lebih dari itu ya, kayaknya tuh kita butuh semacam kesadaran kolektif lah. Kan kita hidup di lingkungan yang bineka, beragam banget. Jadi dengan keberagaman itu kita tuh harus punya juga semacam moral compass lah untuk merasakan bahwa kita ini hidup secara bersama-sama dan menjawab tantangan global. Supaya dalam menjawab tantangan global ini kita tidak lupa dengan jati diri kita. Nah, setuju banget untuk membangun kesadaran kolektif itu sendiri. Mungkin kita bisa mulai ya dengan kegiatan kita di sehari-hari kita gitu. Bisa mungkin dengan menerima perbedaan yang ada di sekitar kita gitu dengan teman-teman kita. Juga bisa belajar dari kita beretika gitu di media sosial. Nah, betul banget. Jadi sedikit peringkas pendapat teman-teman, kita bisa bilang wawasan kebangsaan itu bukan hanya pelajaran di sekolah, tapi itu merupakan bagian dari kegiatan kita sehari-hari ya, seperti cara kita bersikap dan juga berbicara, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ini tuh sesuatu yang kita tuh harus paham semua ya anak muda gitu ya. Cuman sekarang nih kalau kita lihat banyak banget anak-anak muda tuh yang masih jarang ngebahas tentang topik ini. Mungkin kalau kakak-kakak sekarang ngebahas karena bisa dibilang kakak-kakak ini kan kerjanya di pemerintahan ya kan. Tapi kalau anak-anak di luar sana gitu, anak-anak muda kan jarang gitu ya membahas isu ini yang dianggapnya ya terlalu kaku lah gitu ya dibahas sehari-hari. Kenapa sih menurut kakak-kakak topik ini tuh tetap penting sih untuk kita suarakan gitu? Mungkin kalau aku mau point out kenapa sekarang itu udah mulai jarang dibahas ya, karena sekarang tuh udah mulai dianggap kuno, terutama sama generasi-generasi kita dan generasi ke bawahnya terutama. Padahal di era digital ini justru wawasan kebangsaan ini menjadi fondasi banget, fondasi yang kuat untuk kita menghadapi terutama globalisasi dan juga cara kita bersikap di media sosial gitu. Benar banget, apalagi kalau bukan kita yang membicarakan topik ini, siapa lagi gitu Kak. Karena kita generasi sekarang dan kita menjanjikan gitu untuk masa depan. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi sih yang akan berbicara tentang topik ini? Setuju sih, harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Apalagi kita yang nanti itu bakal membangun bangsa ini gitu, membangun negara ini. Oke, setelah dari wawasan kebangsaan nih kita makin mengerucut nih ya. Jadi kita lebih ke gimana sih caranya supaya wawasan kebangsaan itu tuh gak cuma jadi wawasan aja, tapi kita bisa implementasikan. Pertanyaan aku selanjutnya adalah tentang bela negara dan cinta tanah air. Ini kan juga bagian dari wawasan kebangsaan itu ya. Apa sih Kak bentuk bela negara dan cinta tanah air ini dalam kehidupan kalian sebagai CPNS dan anak-anak muda? Mungkin kalau aku bisa jump in ya, dari hal-hal yang sangat dekat bagi kita peserta Latsar ini, CPNS Kemlu, dimana kita
ada kehormatan kemarin, suatu luxury lah. Kita peserta laser untuk dapat latihan pembinaan karakter di Pusdiklatnya Kopassus. Dan itu kan nggak semua bisa ya. Nah di sana tuh emang kita selama 10 hari tuh fisik dan mental kita ditempa banget sih. Tapi ada momen-momen dimana kita itu diminta untuk merefleksikan diri terkait integritas kita, nasionalisme kita, dan jujur itu buat hati aku agak terenyuh banget. Merasa kayak, oh jadi begini ya rasanya mencintai tanah air dengan sepenuh hati begitu. Oke. Ya, mungkin tambahin dari Rabel, kita juga di situ diberikan kesempatan loh Kak, bikin kampanye internal tentang kebangsaan. Misalnya lewat sosial media kayak mulai bikin konten, nulis caption yang mengarah pada rasa cinta tanah air, kemudian hal-hal positif, dan kita juga ikut kontribusi untuk share konten yang lebih lokal, kayak ada unsur budaya-budaya Indonesianya gitu sih Kak. Oke. Lalu permasalahan cinta tanah air juga bisa diwujudkan dengan cara yang simple ya tidak usah ribet. Salah satu contohnya seperti kita membeli dan memakai produk sebagai bentuk kebanggaan kita terhadap produk lokal seperti itu. Jadi kita jangan takut untuk memakai produk lokal ya guys. Kalau aku masih related dengan Kak Sarah tadi, kalau misalnya aku tuh suka banget lihat konten-konten dan juga sharing konten juga terkait tentang Indonesia, apalagi yang bentuknya storytelling gitu ya, misalnya menceritakan tentang lokasi wisata mana sih di Indonesia yang bagus gitu misalnya. Dan menurut aku dari nonton-nonton konten seperti itu, kita juga bisa memupuk rasa cinta kita terhadap Indonesia gitu. Oke, jadi sebenarnya caranya tuh sehari-hari kita bisa lakukan ya. Apalagi kan kita anak muda yang udah melek digital, jadi kita pasti pada bisa lah ngedit video-video gitu kan ya. Mungkin bisa nggak kakak-kakak kasih contoh nyatanya yang bisa benar-benar menggambarkan rasa cinta kita atas tanah air, tapi dengan cara yang asik gitu lewat konten-konten yang bisa kita lakukan sehari-hari. Ya, jadi kita bisa bikin misalkan konten-konten yang ringan, misalkan melalui reels singkat di IG ataupun video-video ringan di YouTube, sehingga kita bisa lebih engaging lagi kepada masyarakat dan konsumen konten kita seperti itu. Jadi jangan kaku-kaku banget sebagai anak muda. Setuju, emang bagus banget. Tapi gimana kita membawakan itu, yang penting adalah hati kita sih. Kita harus jujur banget. Betul. Sekarang ini kan kadang orang kayak FOMO gitu ya. Lagi musim apa ikut konten apa. Ya nggak apa-apa, menggaungkan di sosmed itu penting banget, bagian dari campaign kita, buat itu menjadi suatu tren. Tapi pesanku pribadi sih, bagi teman-teman yang mau berkampanye di sosmed, cobalah dari hati yang jujur dulu. Dari hati yang jujur itu nanti pasti akan dapat pesannya sama audiensnya nanti. Setuju. Jadi sebenarnya gampang ya cara-caranya tadi kalau udah dicontohin, kita pakai produk-produk lokal gitu. Jangan yang ikut-ikutan nih, kalau kata Karabel kan kita suka anak-anak muda sekarang pengen nih pakai barang-barang yang branded gitu, ikut-ikutan temennya, ikut-ikutan tren. Padahal sebenarnya banyak kok produk Indonesia tuh yang oke-oke juga gitu kualitasnya gitu kan. Dan mungkin kalau yang soal konten, kayak kakak-kakak mungkin pernah tahu ya, ada konten kalau di 17 Agustus tuh biasanya yang content creator make up tuh suka bikin makeup budaya. Nah, mungkin itu bisa kali ya salah satu contoh kita berkampanye gimana rasa cinta kita akan tanah air kita, tapi dengan cara yang asik gitu ditonton. Oke, selanjutnya mungkin tadi kan kita udah tahu nih wawasan kebangsaan, cinta tanah air gimana caranya. Tapi kan untuk melakukan itu pasti banyak tantangan ya Kak, gitu kan. Gak mungkin kan kita ngelakuinnya tuh gampang aja gitu. Pasti kita akan menghadapi berbagai tantangan. Menurut kakak-kakak apa sih tantangan terbesar buat generasi kita nih, generasi muda, dalam menjaga wawasan kebangsaan itu sendiri, terutama sebagai CPNS Kemlu nih yang sekarang bekerja nanti akan terjun ke dunia internasional. Oke, baik. Kalau menurut aku sendiri sih, di era kita ini itu, menurut aku yang sangat terasa itu kayak gempuran budaya dari luar gitu ya. Karena menurut aku sekarang gampang banget diakses gitu, dengan adanya media sosial dan juga adanya globalisasi saat ini gitu. Jadi menurut aku kadang-kadang kita juga nggak sadar kalau misalnya kita tuh menganggap kalau misalnya yang di luar itu lebih trendy, lebih keren gitu. Jadi malah kita jadi cenderung ke barat-baratan dibanding embracing atau kita mengapresiasi apa yang Indonesia punya itu sendiri. Betul banget, ngomongin ke barat-baratan tadi Heska udah menyinggung. Ya kita juga harus sadar, emang Indonesia adalah bagian dari global ya, dari dunia ini yang lebih besar. Tapi bukan berarti hanya dunia yang kita masukkan ke Indonesia, tapi harus Indonesia yang kita dorong ke dunia. Kalau kita mengikuti arus global,
jati diri kita sebagai warga negara Indonesia itu harus tetap digaungkan dan kita bawa Indonesia keluar. Benar banget. Jadi kita juga harus konsisten ya, bisa menjaga semangat kebangsaan itu supaya nggak sekedar euforia saat kita belajar wawasan kebangsaan, saat latsar ataupun saat pendidikan karakter, tapi kita juga harus bisa melanjutkan dalam pekerjaan kita nantinya. Nah, terus kita juga jangan takut ya untuk dibilang terlalu nasionalis. Nah, ini kadang anak muda nih suka ada brand khusus kepada orang-orang yang terlalu serius gitu ya. Padahal ini udah saatnya buat kita meredefinisikan nasionalisme dengan cara yang lebih segar seperti itu. Setuju. Jadi nggak usah takut ya teman-teman muda, kalau emang kita mau menyuarakan rasa cinta kita akan tanah air, nggak apa-apa gitu, disuarakan aja. Oke, kalau misalnya nih kakak-kakak sekarang dikasih kesempatan sebagai CPNS Kemlu untuk berkampanye tentang cinta tanah air, kira-kira kakak-kakak bakal bikin apa nih? Oke, kali mungkin mulai dari aku dulu ya Kak. Kalau aku sih pengen banget bikin campaign di sosmed dengan hashtag bangga bersama. Jadi bisa nih semua CPNS Kementerian Luar Negeri kita minta share satu hal yang mereka banggakan dan ada unsur budaya Indonesianya. Nggak harus budaya ya, tapi kayak makanan, kemudian minuman khas atau mungkin barang-barang khas dari daerahnya masing-masing, dan itu di-share mungkin tiap minggu atau tiap bulan dan menggunakan hashtag bangga bersama. Jadi udah ada brandingnya dari CPNS Kemlu nih, hashtag bangga bersama, udah nunjukin wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kita gitu. Kalau dari aku mungkin sekaligus promosi kali ya. Kalau udah berjalan nih, kebetulan aku udah bikin channel YouTube nih teman-teman. Emang berhubung kita sudah ditugaskan di Kemlu, aku bikin channel YouTube dengan judul Cerita Diplomasi Indonesia. Jadi di sana aku jelasin nih cerita sejarah diplomasi kita, hubungan luar negeri kita dengan bahasa yang ringan lah. Dan di sana tetap aku berikan penekanan apa yang bisa Indonesia berikan kepada dunia. Kontribusi apa kita sebagai generasi muda dan gimana mengkolaborasikannya. Oke, menarik ya teman-teman, boleh dicari ya nanti namanya Kakak Rabel, kita like and subscribe. Silakan Kak. Kalau aku mungkin karena sekarang itu udah banyak konten yang a day in my life gitu ya modelnya. Dan mungkin aku mau ambil ide itu tapi dimodifikasi sedikit dengan bikin misalnya Indonesia in my daily life gitu. Jadi mungkin pakai batik atau pakai kain gitu. Terus mungkin makan makanan Indonesia siangnya. Terus mungkin habis itu keliling-keliling ke tempat-tempat bersejarah gitu. Misalnya di Jakarta mungkin. Oke. Kontennya teman-teman ini idenya sudah mantap-mantap sekali ya. Jika lo berkenan, saya siap untuk menjadi host di konten-konten teman-teman sekalian. Nanti nongol di channel ya. Siap. Oke, luar biasa sekali ya ternyata teman-teman CPNS Kemlu ini yang udah mau nih membahas tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan cinta tanah air. Ternyata semua tuh bisa dikemas dengan ringkas dan relevan gitu ya sama kehidupan kita. Oke, teman-teman, semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi untuk rekan semua untuk mulai mencintai dan menjaga Indonesia dari hal-hal kecil yang kita bisa lakukan sehari-hari. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir, Kak Sarah, Kak Rabel, Kak Haiska, dan Kak Willy. Sampai ketemu lagi di episode Suara Caraka selanjutnya. Salam semangat dan salam Indonesia. Dadah. Maaf ya nanti di-cut aja. Salah. Maaf guys. Ulang ya. Muncul di channel nanti. Ulang dari ini. Ulang berkali. Oke.